Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang seiman dan seakidah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara soal cinta, kira-kira yang tergambar di pikiran kita apa? Berbicara soal cinta, yang tergambar di pikiran kita ialah hal-hal yang indah. Betul? Betul. Saudaraku, apakah Anda pernah melihat ada orang yang mendaki gunung? Pernah. Kenapa mereka melakukan itu? Padahal menurut sebagian orang hal itu berbahaya, tersesat, dimakan oleh binatang buas. Tapi kenapa mereka rela berkorban melakukan itu? Karena mereka cinta. Ataukah kita mungkin pernah melihat ada orang yang terjun payung misalnya? Kenapa bisa mereka melakukan itu? Bukankah hal itu yang berbahaya? Ketika parasutnya nggak kebuka, bukankah itu berujung maut? Tapi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka cinta. Betul? Betul. Ataukah kita mungkin pernah melihat ada orang yang subuh-subuh bangun, sholat subuh ke masjid, hujan-hujan. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka cinta. Saudaraku yang seiman dan seakidah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan rela berkorban, baik itu pikiran, tenaga, waktu untuk hal-hal yang kita cintai. Betul? Betul. Cinta itu adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi jangan sampai anugerah terindah Tuhan ini, cinta ini kita balut, kita bungkus dengan nafsu. Karena itu akan menjerumuskan kita kepada kesesatan yang akan berujung neraka. Tapi bagaimana cinta kita ini dibalut dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa berujung kepada syurga. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada cinta yang lebih besar dari semua itu. Apa itu? Mau tahu? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta sama Allah, berarti kita juga rela berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita korbankan materi, waktu, tenaga, pikiran untuk kita gunakan kepada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah Anda jatuh cinta? Pernah? Kalau Anda jatuh cinta, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kita mungkin kalau istilah sekarang ya kita kepoin lah gitu. Orang yang kita cintai apa sih yang dia suka? Makanan yang dia suka apa? Hal-hal yang dia sukai, hobinya apa? Bahkan warna favoritnya apa? Dan kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang dia sukai. Kenapa? Karena kita berharap cinta kita dibalas. Betul? Dan juga kita akan cari tahu apa sih yang gak suka, apa sih yang dia benci. Dan kita akan senantiasa menghindari hal-hal yang dia benci, karena kita nggak mau kita dibenci sama orang kita cintai. Betul? Betul. Saudaraku, begitupun kita dengan Allah. Jika kita mencintai Allah, maka kita akan senantiasa mencari tahu apa sih yang Allah suka, apa sih yang Allah benci. Dan kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang Allah sukai, yang Allah cintai, agar kita dicintai juga oleh Allah. Oke? Oke. Dan kita juga akan cari tahu apa yang Allah benci, dan kita akan menghindari hal-hal yang Allah benci. Dan orang yang kita cintai, kalau kita mencintai sama seseorang, terkadang orang itu menguji kita sejauh mana sih besarnya cinta kita. Kan kadang kita cuma ngomong doang, saya cinta kamu, saya sayang sama kamu, tapi nggak ada pembuktian. Maka terkadang orang itu menguji kita sejauh mana cinta kita. Kan ada tuh orang yang laki-laki nih, cowok misalnya, aku cinta kamu, demi kamu gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Pas ceweknya nanya, terus malam minggu kemarin kenapa nggak jemput saya? Maaf, kemarin itu gerimis. Katanya laut akan diseberangi, gunung akan didaki, tapi nggak jemput persoalan gerimis. Itu kan berarti ngomong doang. Allah pun begitu. Kalau Allah cinta sama kita, maka Allah menguji kita. Dari hasil ujian itulah, maka insya Allah
disitulah tolak ukur besarnya pahala kita, sebagaimana Rasulullah bersabda, inna idzamal jazai ala idzamal balai wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Jadi besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum diuji dulu. Siapa yang ridha maka akan mendapat ridha Allah, dan siapa yang benci maka akan mendapat bencinya Allah. Maka dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan, tapi di ujung ayatnya dikatakan wabashiri sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Saudaraku seiman dan seakidah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. LKMD lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.